Nah, Ibu Bapak, tadi di dalam kompetensi yang perlu dikuasai kita tetapkan di dalam capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini adalah kompetensi dan materi yang perlu dikuasai oleh para peserta didik kita. Tentunya Ibu Bapak kan capaiannya global. Oh, ini yang perlu dikuasai di akhirnya kelas 2 ini. Nah, kita kan tentu tahapan mengajarnya seperti apa. Nah, itulah maka kita perlu membuat alurnya. Alurnya kita tentu alur itu berdasarkan tujuan-tujuan pembelajaran. Maka Ibu Bapak nanti diterjemahkan kompetensi ini, capaian ini dibuat tujuan-tujuan pembelajaran. Selama ini Ibu Bapak kan sudah mengembangkan indikator-indikator menerjemahkan dari kompetensi dasar. Nah, kita sebenarnya pola penyusunan tujuan ini ibaratnya menerjemahkan dari capaian pembelajaran ke dalam tujuan pembelajaran itu ibaratnya menerjemahkan dari KD ke dalam indikator-indikator. Indikator-indikator inilah yang memastikan tercapainya terkait dengan kompetensi dasar kalau selama ini di K13. Nah, dengan kata lain, tujuan-tujuan inilah yang menerjemahkan pasti bisa mencapai capaian pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran, Ibu Bapak, ini cukup dua hal. Jadi kalau selama ini kan perumusan tujuan pembelajaran juga ada berbagai pendekatan. Nah, saat ini kita Ibu Bapak untuk perumusan tujuan pembelajaran pendekatannya cukup dua hal. Ini sudah sesuai dengan standar proses terbaru nantinya bahwa tujuan itu cukup memuat kompetensi dan lingkup materi. Jadi nanti perumusan tujuannya cukup memuat kompetensi dan lingkup materi. Nah, untuk menyusun rencana pembelajaran kan Ibu Bapak perlu dipetakan ke dalam tujuan pembelajaran dan alur ya. Apanya seperti apa. Inilah yang kemudian Ibu Bapak yang digunakan acuan untuk membelajarkan. Jadi pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi untuk menunjukkan tujuan dan alurnya. Nah, yang harus diperhatikan tujuan pembelajaran alur ini dipetakan memenuhi untuk idealnya terdiri beberapa komponen dan kriteria alur tujuan. Nah, penentuan perumusan tujuannya Ibu Bapak cukup memuat kompetensi dan lingkup materi. Dengan kata lain, kalau untuk merumuskan tujuan pembelajaran, diperkenankan silahkan kalau mau mulai menggunakan pendekatan taksonomi Bloom pada saat merumuskan tujuan di level tujuan pembelajaran. Jadi kompetensinya, kata kerja dilihat dari kata kerja, lalu lingkup materinya. Jadi cukup dua. Jadi tidak perlu cukup audience, behavior, condition, dan degree. Cukup memuat kompetensi dan lingkup materi. Ini rujukannya apa? Rujukannya nanti sudah selaras dengan standar prosesnya. Dan sudah selaras juga dengan definisi dari yang ada di dalam Kepmennya. Jadi Bapak nanti perumusannya cukup apa kompetensinya, apa lingkup materinya. Nah, di dalam perumusan kompetensi itu bisa jadi terdiri dari satu kompetensi, misalkan sikap, bisa jadi terdiri dari dua kompetensi, misalkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi kompetensi itu kemampuan mencakup sikap, pengetahuan, dan atau. Jadi bisa cukup satu kompetensi, misalkan di dalam perumusannya cukup mempraktekkan renang. Kan itu satu kompetensi terkait keterampilan. Atau bisa jadi ada dua kompetensi mampu menjelaskan dan mempraktekkan. Berarti ada dua kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Lalu lingkup materi sesuai materi yang dipelajari. Nah, untuk Diksus, pendekatan berbeda sesuai karakteristik kebutuhan khusus harus dipertimbangkan. Jadi ini Bapak, ini Permendikbud ini sudah selaras dengan terkait dengan standar proses. Jadi sekarang sedang proses penetapan pengundangannya. Sudah selesai harmonisasi. Itu tujuan pembelajaran. Jadi penetapan tujuan pembelajaran itu Bapak cukup memuat rumusan kata kerja, kompetensi, dan lingkup materi yang dipastikan mencapai capaian pembelajaran tadi. Jadi lihat tujuan-tujuan itu menerjemahkan dari capaian pembelajarannya. Lalu apa itu alurnya? Nah, alur itu tinggal mengurutkan. Ibu Bapak kan sudah membuat tujuan-tujuan pembelajaran, tinggal urutkan saja tujuan-tujuan. Misalkan Ibu Bapak ada capaian pembelajaran, lalu untuk mencapai capaian pembelajaran Ibu Bapak membuat 5 tujuan pembelajaran untuk memastikan tercapainya kompetensi tersebut. Nah, alur itu hanya mengurutkan, bisa jadi nih tujuan yang pertama. Misalkan saya menetapkan 5 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama misalkan memahami bilangan bulat. Tujuan yang kedua menghitung volume bangun ruang. Tujuan yang ketiga membandingkan grafik. Lalu tujuan yang keempat misalkan terkait dengan mengukur, menaksir
volume. Nah, tujuannya itu, alurnya yang disebut alur itu urutkan oleh Bapak kira-kira yang mau diajarkan pertama itu apa. Mungkin guru yang pertama, saya merasa ingin menguasai, mengoptimalkan dahulu. Maka tujuan yang saya tetapkan yang pertama adalah terkait dengan bilangan bulat. Menguasai dulu bilangan bulat. Tujuan yang kedua, setelah bilangan bulat, saya ingin langsung mengaplikasikan. Saya ingin langsung menentukan, menghitung volume, mengaplikasikan volume tadi. Jadi tujuan yang pertama adalah terkait bilangan bulat, tujuan yang kedua terkait dengan geometri. Lalu yang tujuan yang ketiga, misalkan terkait dengan bilangan rasional, tujuan keempat misalkan terkait dengan statistika. Guru yang kedua, saya inginnya langsung aja tahap awal itu eksplorasi. Jadi saya ingin tujuan yang pertama itu statistika, tujuan yang kedua setelah statistika ingin menggali bagaimana terkait dengan geometri, tujuan yang ketiga baru saya terakhir adalah bilangan rasional. Itulah tujuan, jadi alurnya. Jadi pertama tujuan-tujuan untuk mencapai kompetensi, tentukan apa saja, alur itu tinggal mengurutkan tujuan yang sudah disusun oleh ibu bapak. Setelah yang pertama mau ngajarin apa, kedua apa, ketiga apa, itulah alur. Jadi prinsipnya itu kan, karena untuk mengajar kan ibu bapak tentu menentukan kira-kira saya mau mengajar apa saja. Nah, apalagi di SMP ibu bapak ini alurnya itu juga kita ditetapkannya per 3 tahun. Bisa jadi nih sekolah yang satu ngajarin statistika di kelas 7. Sekolah yang kedua ngajarin statistika di kelas 8, sekolah yang ketiga ditentukan di kelas 9. Ini memungkinkan variasi. Karena yang kita tetapkan kompetensi nanti di akhir kelas 9 itu apa? Alur mengajarkannya. Kalau selama ini mungkin ada perdebatan, seharusnya materi itu jangan disimpan di sana. Materi itu harusnya disimpan di kelas sana. Kalau selama ini ada perubahan itu tuh terjadi perdebatan, nggak tepatnya sekarang. Perdebatan itu silahkan di level satuan pendidikan. Mungkin sekolah yang A mau mengajarkan materi tertentu di kelas tertentu, sekolah yang B mengajarin materi yang lain di kelas yang lain. Sehingga bisa jadi variasi itu terjadi. Nah, menentukan tujuan pun Ibu Bapak harus lihat kemampuan awal anak. Tadi, kalau memang kemampuannya belum mengenal angka, tentukanlah tujuannya jangan terlalu tinggi, cukuplah. Misalkan, siswa menguasai bilangan cukup sampai 3. Sekolah yang sebelah, anaknya sudah pada mengenal angka. Nggak apa-apa, tentukan tujuan sampai 50. Sehingga penentuan tujuan pembelajaran melihat kemampuan awal anak. Sehingga Ibu Bapak mengajar itu sesuai karakteristik peserta didik. Kemampuan awalnya seperti apa, tentukan tujuan yang memungkinkan untuk dicapai. Jadi tidak diseragamkan seluruhnya secara nasional. Ibu bapak lah yang menentukan tahapan-tahapannya, menentukan tujuan-tujuannya yang mungkin dicapai oleh para peserta didik. Inilah kewenangan yang kita berikan kepada ibu bapak. Jadi ibu bapak perlu menentukan alur-alurnya, tujuan mencapai capaian pembelajaran tersebut. Nah,